Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my students. How are you doing today? Today we're going to study about the generic structure of descriptive text. Actually, as what we have learned before, descriptive text is apa itu? Descriptive text itu adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang tentang orang, tempat, hewan, atau objek lainnya. Nah, in the generic structure of the descriptive text, there are two things that we have to know. The first one is the identification. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi, generic structure-nya itu, descriptive text itu, yang pertama adalah identifikasi. Jadi sebelum kita mendeskripsikan sebuah objek yang ingin kita deskripsikan, kita harus memperkenalkannya di identifikasi tersebut. Nah, nanti ada contohnya ya. And then the second one is description. Description contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Jadi, description ini kita mulai mendeskripsikan tentang objek tersebut yang ingin kita deskripsikan. Gitu ya. Okay, let's continue in the next slide. The next slide, it contains the identification of particular place. Example of descriptive text as what you see. Nah, di sana ada my lovely home. My lovely home ini artinya adalah apa? Rumah kesayangan, rumah terbaik. Banyak artinya lovely itu, rumah terkasih. Intinya rumah terbaik ya. My house is only 5 minutes work from my school. It's not very big, but very cozy and quiet. Di sini dia mengidentifikasi sebuah tempat, yaitu rumah. Nah, di situ tertulis my house. Jadi objek yang akan dideskripsikan selanjutnya adalah tentang sebuah rumah tersebut. Begitu. Nah, kalau di identification tadi kita mengidentifikasi sebuah objek yang akan kita deskripsikan, sekarang kita masuk ke description-nya. Describe a particular place. Di sini kita menjelaskanlah apa yang ingin dijelaskan, yaitu tentang features-nya tadi, kegunaan si rumah itu, ataupun tentang fungsi sebuah rumah, bisa di description-nya. This is the place where we can relax and find our own space. In our home, we really enjoy our relaxing time from the pressure of school and work. It is home sweet home. Nah, setelah itu, di situ terdapat yang namanya this is the place where we can relax. Berarti itu mendeskripsikan tentang fungsi dari rumah tersebut. Oke, bisa kalian lihat di sini ada sedikit penjelasan tentang descriptive text tersebut. Nah, contoh teks di atas merupakan salah satu contoh descriptive text karena memberikan informasi mengenai objek yang dideskripsikan, yaitu my lovely home. Selain itu, teks tersebut juga mempunyai struktur dan ciri-ciri yang sesuai dengan struktur yang dimiliki oleh descriptive text. Ciri-cirinya yaitu menggunakan simple present tense. Ada yang tahu simple present tense itu apa? Ya, jadi simple present tense itu adalah kata kerja pertama. Oke, nah simple present tense itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu irregular verbs and regular verbs. Begitu. Nah, ini contoh tentang simple present tense ya. Simple present tense itu biasanya dia menggunakan is and has. Seperti itu. Intinya kata kerja pertama itu yang menyebutkan tentang fakta.
dia itu simple present tense. Yang pertama bisa dilihat yaitu my house is only 5 minutes work from my school. Jadi emang benar faktanya rumah dia itu cuman 5 menit dari 5 minutes ya, 5 menit dari sekolahnya. Nah, it is not very big. Nah, dia menyebutkan tentang fakta lagi. Fakta kedua tentang rumahnya yaitu it is not very big. Nggak begitu besar rumahnya itu. Nah, this is the place where we can relax and find our own space in our home. Nah, ini tempat di mana kita bisa bersantai di rumah kita. Oke, understand? Okay, in the last slide, there are any vocabulary related to the descriptive text in my lovely home. Apa itu vocabulary? Yaitu kosakata. Kosakata yang bisa kita pakai saat mendeskripsikan sebuah objek yaitu rumah. Contohnya, number one is big. Big yang artinya itu besar. Cozy yang artinya menyenangkan. Quiet yang artinya tenang. Relax yang artinya beristirahat atau bersantai. And then the last but not least, it is pressure atau tekanan. Okay? So my students, I think that's all for today. I hope you can understood our material and see you soon.